Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Di kajian lalu kita telah membahas terkait dengan hakikatut tauhid. Kemudian kita akan membahas terkait dengan buah daripada tauhid itu sendiri. Namun buah ini tidak akan mungkin kita rasakan kecuali kita telah menghujamkan dalam hati kita seberapa penting masalah tauhid tersebut. Karena seorang akan menfokuskan, menaruh perhatiannya kepada sesuatu apabila dia merasa ini merupakan satu hal yang penting. Apalagi perkara tersebut perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia. Jika ini telah dia lakukan, tentu perhatiannya, seluruh pikirannya akan fokus dengan masalah ini. Sehingga dengan demikian dia bisa merasakan hasil daripada apa yang sedang dia perhatikan tersebut. Karena dia sedang memfokuskan, sedang mencurahkan seluruh perhatiannya kepada masalah ini. Oleh karena itu, sebelum kita membahas terkait dengan buah daripada tauhid, tentunya kita harus memahami, mengetahui, dan meyakini serta menghujamkan hal-hal ini dalam hati kita. Apa itu? Seberapa jauh pentingnya masalah tauhid. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah kita bahas di kajian lalu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah atau untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengibadahi diriku, untuk mentauhidkan aku. Kemudian kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan masalah ini, kita bisa simpulkan beberapa di antara
beberapa pentingnya masalah tauhid. Yang pertama yang bisa kita ambil di antara dari sekian banyak pentingnya masalah tauhid, di antaranya yaitu dari ayat yang kita ambil tadi, bahwasanya Allah menciptakan manusia untuk mentauhidkannya. Ini sudah kita bahas. Kemudian ikhwah, yang berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam tentang masalah tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-A'raf ayat 172, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum." Ketika Allah mengambil dari punggung-punggung anak Adam, dzurriyyatahum, dikeluarkan darinya keturunan-keturunan anak Adam. Wa ashhadahum alaihim, lantas Allah meminta persaksian mereka. Apa itu? Alastu bi rabbikum? Allah bertanya kepada mereka. Saya, Anda termasuk dalam pertanyaan ini, termasuk yang pernah ditanya. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku itu adalah Tuhan kalian yang layak kalian sembah? Qalu bala. Semua anak Adam mengatakan, tentu ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami, Rabb yang wajib kami sembah. Qalu bala, tentu ya Allah. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nanti kalian berkata di hari kiamat, ya Allah, sesungguhnya kami sudah lalai dengan masalah ini. Coba perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari kita, Allah tidak mengambil perjanjian masalah usaha kita. Allah tak mengambil perjanjian masalah amanah yang harus kita lakukan. Allah tidak mengambil perjanjian dari usaha yang akan mungkin kita lakukan, tidak. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu semua. Apa itu? Tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang terpenting di atas semua perkara yang terpenting. Karena tidak ada perkara yang lebih penting dibandingkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ikhwafiddin. Seluruh para rasul, inti daripada mereka diutus, misi utama mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang rasul pun kecuali misi utamanya adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada. Seluruhnya ikhwafin, tanpa terkecuali. Di kajian lalu telah kita bahas bahwa ada sih orang-orang yang mengatakan bahwasanya nabi mereka telah menyuruh kaumnya untuk menyembahnya, tapi ternyata ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tentang Nabi Isa, Allah bertanya, benar ini wahai Isa, engkau yang mengajak kaummu untuk menjadikan engkau dan ibumu jadi Tuhan? Apa jawab Nabi Isa alaihissalam? Qalu subhanak, sebuah maha suci engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Isa? Tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang menyembah Nabi Isa, menyembah emaknya, kemudian dia katakan ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa, itu bohong. Pembohong. Ini berita hoax. Ikhwatifidin rahimani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya Allah telah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika illa
min rasulin illa nuhi ilaihim annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun yang telah kami utus sebelummu ya Muhammad, kecuali kami telah wahyukan kepada mereka. Apa itu? Tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada satupun ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku. Oleh karena itu, fa'budun, sembahlah aku, jangan sembah yang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk menegakkan tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab atau yang kita sebut dengan kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berupa kitab seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, tujuan kitab-kitab ini diturunkan dari langit adalah misi utamanya sama seperti misi diutusnya para rasul, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di kajian lalu telah kita bahas bahwasanya Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Quran itu isinya semuanya tauhid. Terkait dengan pemberitaan nama dan sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bagaimana para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah mengajak kaum manusia, umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bagaimana perlakuan Allah terhadap orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bagaimana ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang mentauhidkan Allah dan ganjaran yang menanti dia nanti di hari akhirat. Terkait juga dengan orang yang mensekutukan Allah, hukuman dan bala serta bencana yang Allah turunkan kepada orang-orang yang mensekutukan Allah. Juga menceritakan tentang azab yang luar biasa yang sedang menunggu dia nanti di hari kiamat, yang lebih parah, lebih dahsyat ketimbang azab yang telah Allah turunkan kepada mereka. Al-Quran kullu tauhid. Quran itu sisinya seluruhnya terkait dengan tauhid. Oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Injil, Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Zabur. Itu seluruhnya untuk apa? Untuk menjalankan, untuk menegakkan misi kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Hud ayat 1 dan 2. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Kitab yang ayat-ayatnya sudah tahkum, jelas, thumma fussilat, kemudian diberi rincian dari Hakimul Khabir, dari yang maha bijaksana lagi maha khabir. Alla ta'budu illallah. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Quran diturunkan untuk menjelaskan banyak permasalahan, dan ayat-ayatnya ayat-ayat yang muhkam, diberi rincian oleh Allah Subhanahu wa taala isinya. Kemudian Allah menyebutkan ayat berikutnya, alla ta'budu illallah. Jangan kalian menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi Al-Qur'an yang inti sebenarnya. Dan ini juga misi seluruh kitab-kitab as-samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, kitab-kitab suci. Misi utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar dimanapun Anda berada, para nabi dan rasul, mereka punya misi. Demikian juga para sahabat yang merupakan penerus misinya para nabi dan rasul.
sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in meneruskan misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sahabat Rasulullah itu sebagai penerus misinya Rasulullah, karena Allah menyebutkan tentang Rasulullah, Allah menyebutkan tentang utusan-utusan Allah, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan, hadhihi sabili, Muhammad katakan, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak orang ke jalan Allah. Ana aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti. Fasubhanallah. Artinya, Maha Suci Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul, Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misi utama dakwah mereka adalah tauhid. Misi utama mereka adalah menegakkan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang lainnya. La ilaha illallah. Makanya dakwatul haq, dakwah salafus saleh, dakwah as-salaf yang telah diemban dari mulai Rasul terdahulu sampai Rasul yang terakhir dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, dakwah utama mereka adalah tauhid. Tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Yang pertama menegakkan at-tauhid. Makanya ikhwafiddin, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman sebagai duat, sebagai dai ilallah, yang mengajak orang ke jalan Allah. Kalau kita bahasa kitanya, ustadznya lah. Diutus ke negeri Yaman. Sebelum diutus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya wasiat. Apa wasiat dan nasihat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Apa kata beliau? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, kamu itu akan mendatangi satu kaum ahlul kitab. Artinya ini kaum yang punya ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya ahlul kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Kedua-dua kaum ini punya kitab. Orang Yahudi ada kitab yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu Taurat. Orang Nasrani ada kitab juga yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu Injil. Ini orang-orang alim, orang-orang berilmu. Oleh karena itu, dakwah pertama yang engkau ajak mereka yaitu, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Ya, bukan sembarangan orang ini. Ini kaum ini bukan sembarangan orang. Beda halnya dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu tidak punya kitab pedoman. Tapi di negeri Yaman sudah banyak orang Yahudi dan orang Nasrani di sana. Makanya Rasulullah sebutkan nasihat pertama supaya Mu'adz bin Jabal mengerti bagaimana kondisi mad'unya, bagaimana kondisi orang-orang yang di sana. Makanya ikhwafiddin, sebagai seorang da'i ilallah, seorang guru yang dikirim satu tempat, atau dia ingin mengajar ataupun berdakwah di satu tempat, dia harus perhatikan kapasitas dan kapabilitas orang-orang yang akan mendengar kajian dia. Dia harus lihat ini kira-kira bagaimana sih orangnya. Supaya apa? Supaya apa yang akan dia sampaikan itu bisa masuk, bisa lebih mudah dicerna. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, hadithun nas qadra uqulihim. Bicaralah kamu dengan umat, bicaralah kamu dengan orang-orang sesuai dengan akal mereka, kapasitas akal mereka. Jangan terlalu tinggi bahasamu, jangan terlalu dalam pembahasanmu. Lihat mereka sanggup apa tidak.
Atuhibbu ayyukadzibullah wa rasulah? Apakah kamu suka nanti setelah kamu memberikan kajian, mereka malah mendustai Allah dan Rasulnya gara-gara kajian kamu yang gak masuk di akal mereka? Hadisun nas qadra uqulihim. Makanya Mu'adz bin Jabal diingatkan oleh Rasulullah, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'adz, kamu sedang mendatangi satu kaum, mereka adalah ahlul kitab. Jadi bagaimana? Faltakun awwala ma tad'uuhu ilai syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama sekali kamu dakwahi kepada mereka bukan sholat, bukan suruh mereka langsung puasa, bukan langsung suruh mereka bagaimana muamalah, enggak. Atau bukan langsung pertama kalau kamu mau masuk Islam sunat dulu tuh potong. Bukan itu yang pertama. Harus khitan dulu ya. Kalau enggak sah Islamnya. Enggak. Bukan itu yang pertama. Ya. Apalagi suruh poligami. Enggak. Bukan itu yang pertama. Tapi apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah. Tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah. Walaupun banyak orang menyembah-nyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Apakah itu batu, apakah itu berupa pohon, apakah itu berupa malaikat, berupa jin, hantu, belau dan lain-lainnya. La ilaha illallah. Itu dakwah yang pertama. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang pertama. Fa'inhum ata'u kadzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu untuk syahadat, fa'allimhum anallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah sudah mewajibkan kepada mereka yaitu salat yang 5 waktu. Demikian, ikhwatiddin. Karena percuma dia sholat yang 5 waktu sementara dia belum syahadat. Percuma dia. Sholatnya gak ada guna sama sekali. Karena salah satu syarat sah sholatnya seseorang, dia harus masuk Islam dulu. Dia tidak masuk Islam, apapun kebaikan dia tidak akan dihitung dalam Islam. Karena apa? Karena dia belum terdaftar sebagai seorang muslim. Dia mendaftar dulu sebagai seorang muslim. Gimana cara mendaftarnya? Syahadat dulu. Ya, syahadat dulu. Makanya kalau ada seorang yang dia sudah yakin Rasulullah, dia sudah yakin dengan Allah, sudah yakin dengan Al-Quran, tapi dia belum pernah mengucapkan syahadat sebagai ikrar dia masuk Islam, para ulama menyatakan orang ini sebenarnya belum masuk Islam. Dia sudah haji, dia sholat, dia zakat, tapi dia tidak pernah mengucapkan syahadat. Percuma. Dia harus masuk Islam dulu. Makanya ya penting sekali dakwah kita kepada masyarakat. Yang pertama kita dudukkan adalah tauhid mereka. Karena kalau tauhid mereka sudah duduk, amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan itu semua memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang berdakwah pertama sekali yang dia dakwahi masalah yang bukan masalah tauhid, maka ini ada khalal, ada cacat dalam dakwahnya. Ya, ada cacat dalam dakwahnya. Taib, kemudian ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum, karena tauhid ini juga terbagi manusia pada 2. Dengan adanya tauhid, manusia terbagi pada 2 kelompok besar. Apa itu? Mukmin dan kafir. Mukmin dan kafir. Kemudian loyalitas mereka. Kalau dia sudah sebagai seorang mukmin, dia harus loyal kepada orang-orang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
Al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin merupakan wali bagi sebahagian mukmin yang lain. Wal kafiruna awliya ba'duhum li ba'd. Orang kafir juga demikian. Makanya ketika datangnya dakwah tauhid, mereka yang menyambut dakwah ini, dia termasuk golongan orang mukmin. Mereka yang menentang dakwah ini, maka mereka adalah orang kafir. Terbagilah manusia pada dua golongan besar, mukmin dan kafir. Oleh karena itu ikhwah, kalau sudah terbagi seperti ini, kita sebagai seorang mukmin, loyal kita hanya untuk orang mukmin semata. Kalau Anda mau mencari kemuliaan, jangan mencari kemuliaan dari orang kafir. Karena Allah telah mengatakan, walillahil izzatu walil mu'minin, walillahil izzatu walil rasul walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Allah, juga milik Rasul dan untuk orang-orang mukmin. Makanya loyalitas kita hanya untuk orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala firman dalam soal Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang, tidak akan menemui, tidak akan bertemu dengan orang-orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, di mana mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan temukan, sama sekali tidak akan kamu temukan. Kalau sudah kamu beriman, maka kamu tidak akan menemukan orang-orang yang beriman tersebut mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang tersebut adalah ayah mereka. Si anak sudah beriman, si ayah masih kafir dan memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya, maka si anak tidak boleh mencintai dan loyal kepada orang tuanya walaupun itu merupakan orang tua kandungnya tersendiri. Walau kana aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum au ikhwanahum, walau kana aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun itu merupakan mereka itu ayah mereka ataupun anak-anak mereka. Bayangkan ikhwafiddin, tidak ada orang yang lebih dekat dengan kita kecuali ke atas, yaitu orang tua kita, ayah kandung kita atau ibu kandung kita. Di bawah kita siapa? Anak kita. Jadi walaupun mereka itulah ayah mereka, anak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara kandung mereka, itu ke samping. Itulah orang-orang yang terdekat kita. Imma ke atas, yaitu kalau bahasa istilahnya al-aslu, usul, ayah kita, atau anak kita itu furu', atau yang ke samping yaitu saudara-saudara kandung kita. Au ashiratahum, ataupun keluarga-keluarga terdekat mereka. Jadi ikhwah, kalau seorang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sementara keluarga-keluarga terdekatnya memusuhi Allah dan Rasulnya, maka mereka haram mencintai mereka. Tidak dibolehkan. Ya, tidak boleh. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu adalah orang-orang yang dituliskan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka. Jadi ikhwah, tidak boleh kita mencintai orang kafir. Jadi Ustadz, bagaimana? Apakah kami harus musuh dengan mereka? Ikhwah, tidak mencintai bukan berarti harus musuhan. Ingat ya, tidak mencintai bukan berarti harus musuhan. Saya berikan contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam soal Mumtahinah. Ini ayat 8, di mana
Allah Subhanahu wa ta'ala firman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi ikhwafiddin, ketika kita tidak mencintai orang-orang kafir, bukan berarti kita wajib memusuhi mereka. Saya berikan contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala firman terkait dengan orang tua yang kafir. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka kedua orang tua berupaya untuk mengajakmu agar mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Jangan kamu taati. Padahal kita kan wajib diperintahkan Allah untuk mentaati kedua orang tua. Tapi dalam masalah ini, karena diajaknya kamu itu untuk mensekutukan Allah, fala tuti'huma wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan kalian taati, tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi hendaklah kalian tetap bersikap baik terhadap mereka, berbakti kepada mereka. Jadi ikhwah, ayat yang di atas tadi yaitu surat Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya yang mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah ayah mereka atau anak mereka atau saudara kandung mereka atau kerabat-kerabat mereka. Ayat ini menyatakan kita dilarang untuk mencintai mereka ini, orang-orang kafir. Karena mereka telah mensekutukan Allah. Mereka telah menzolimi, berbuat zolim. Tidak ada perbuatan yang lebih zolim melebihi perbuatan syirik. Seorang manusia, dia bunuh 1000 orang manusia dibandingkan seorang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa orang ini lebih besar dibandingkan orang yang itu. Tapi dia sudah membunuh 1000 orang walaupun dia telah membunuh 100.000 orang. Kalau dia seorang yang bertauhid, tak pernah mensekutukan Allah, orang ini orang baik, Masya Allah, dengan tetangga bagus, dengan orang tua bagus, dengan kerabat bagus, tapi dia mensekutukan Allah. Ikhwah, orang ini lebih besar dosanya ketimbang orang yang itu. Makanya nasihat pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya, apa nasihatnya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan kamu mensekutukan Allah. Kenapa? Kenapa? Kok ini yang pertama? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mensekutukan Allah merupakan kezaliman yang sangat besar, sangat dahsyat. Tidak ada dosa yang lebih parah, lebih besar, lebih dahsyat dan lebih segalanya melebihi dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah, mensekutukan Allah, layak sekali mereka itu tidak dicintai. Gak boleh kita mencintai mereka. Tapi ingat, ikhwafiddin, tidak harus dimusuhi. Ya, tidak harus dimusuhi. Selama mereka tidak menjahati kita, selama mereka tidak mengusir kita dari tempat kita, selama mereka tidak memerangi kita, kita bisa berbuat baik dengan mereka. Ya. Dan Allah suka perbuatan tersebut. Karena bisa saja ini merupakan jalan bagi mereka untuk tertarik masuk ke dalam Islam. Karena umumnya orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam,
Itu bukan dikarenakan peperangan, tapi dikarenakan telah melihat bagaimana akhlak kaum muslimin. Makanya ikhwatiddin, pentingnya tauhid, ya, pentingnya tauhid kita tegakkan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ikhwatiddin, para pemirsa dimanapun Anda berada, serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, ya. Selanjutnya yaitu dengan tauhid seorang itu berhak mendapat keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan apa yang dimaksud? Keamanan apakah yang dimaksud? Maksudnya aman begitu, tidak ada pencuri, tidak ada pembunuhan, atau gimanalah amannya? Ya. Aman yang bagaimana dimaksud? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Mengapa? Bima asyraku billah. Karena mereka telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, sebenarnya orang-orang kafir itu takut sekali dengan muslim. Orang-orang kafir sebenarnya mereka sangat takut dengan orang-orang muslim. Makanya saking takutnya mereka berikan kita berbagai macam julukan. Mereka katakan radikal. Padahal di agama mereka juga banyak radikal, orang-orang yang radikal. Membunuh tanpa ada alasan, membunuh karena stres. Mereka bisa membunuh satu keluarga. Bahkan mereka datang ke masjid, mereka bunuhin orang yang ada dalam masjid. Ini radikal. Tapi malah mereka bermain flying victim. Mereka yang menzolimi, kita dituduh menzolimi. Mereka yang membunuh, kita yang dituduh agama radikal. Ikhwah, kalau ada orang muslim yang berpikir seperti ini, bahwasanya Islam adalah agama yang membuat kerusuhan, orang ini dipertanyakan agamanya. Harus dicuci itu kepalanya. Dia enggak paham dengan agama yang dia anut. Jangan-jangan dia hanya mengikuti agama bapaknya yang dia enggak paham dengan agama yang dianutnya. Agama yang dia anut tega-teganya dengan agama yang dia anut, dia tuduh agama sendiri sebagai agama radikal yang membuat keamanan, yang membuat kerusuhan di muka bumi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Orang-orang kafir selalu takut dengan orang-orang muslim. Takut. Ya, takut. Allah yang menurunkan rasa takut itu kepada mereka. Tapi ingat, kapan mereka takut? Di saat kita berpegang dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kokoh kita berpegang dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu membuat mereka semakin takut. Oleh karena itu, masa atau zaman yang paling membuat orang kafir takut yaitu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tihunna ahadun minal anbiya." Aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Lam yu'tihunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain sebelumku. Apa itu? Nusirtu birru'bi masiratas syahr. Aku ditolong dengan rasa takut sejak perjalanan sebulan. Jadi kalau perjalanan sebulan mungkin ya lebih kurang ya Allahu a'lam bishawab, dari Madinah ke Syam mungkin ya. Kalau dahulu berjalan dari Madinah ke negeri Syam mungkin sebulan lah, lebih kurang mungkin ya, Allahu a'lam. Baik. Baru saja mereka mendengar pasukan kaum muslimin bergerak menuju Syam, padahal
Padahal sampai kepada mereka itu sebulan lagi, itu mereka sudah takut habis-habisan. Sudah takut. Sudah mati ketakutan. Aku ditolong oleh Allah dengan seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang kedua, dijadikan untukku bumi itu masjidan, tempat salat, wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Dan seterusnya. Yang jadi intinya adalah yang pertama, nusirtu birru'bi masirtas syahr. Aku ditolong oleh Allah dengan menurunkan rasa mencekam dalam hati orang kafir itu sejak sebulan perjalanan. Makanya ikhwah, orang-orang kafir itu takut dengan kaum muslimin. Semakin dia berpegang dengan Quran dan Sunnah total, maka orang kafir tersebut semakin takut dengan kita. Kemudian ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwasanya tauhid merupakan poin pertama yang diperintahkan dalam agama Islam. Perkara yang pertama yang paling diperintahkan dalam Islam adalah perkara tauhid. Makanya segala perbuatan baik itu terkait dengan ibadah maupun terkait dengan muamalah, itu semuanya kembali kepada tauhid. Sebaliknya, tidak ada perkara yang paling dilarang dalam Islam melebihi perkara syirik. Oleh karena itu semua keburukan, apakah itu berupa dosa besar, ataukah dosa kecil, ataukah sebuah kekufuran, semua itu nanti kembali kepada apa? Kembali kepada kesyirikan. Makanya semakin kokoh tauhid seseorang, semakin baik hatinya, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatiddin. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seorang dari sebuah larangan, maka pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah perbuatan syirik. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan ya Muhammad, mari aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Allah kepada kalian. Mari, biar aku beritahu kepada kalian apa yang diharamkan Allah kepada kalian. Apa yang pertama? Alla tusyriku bihi syai'a. Yang paling pertama diharamkan yaitu jangan kalian mensekutukan Allah dengan satu apapun. Makanya kita katakan tadi, seorang si A membunuh 1000 orang anak manusia, tapi dia tidak mensekutukan Allah, itu masih lebih ringan ketimbang si B yang tak pernah menyakiti manusia, tapi dia mensekutukan Allah. Maka si A jauh lebih baik ketimbang si B. Karena dengan pengaruh tauhid, Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu takkan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Orang yang baik dengan orang tuanya, baik dengan keluarganya, baik dengan tetangganya, baik dengan umat manusia yang lain, tapi dia berbuat syirik, mati dia, maka dia tidak akan ada kemungkinan untuk masuk ke dalam surga, karena dia tak akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang bertauhid kemudian dia masih berbuat dosa, mungkin dia minum khamr, atau mungkin dia berzina, atau dia mungkin membunuh, atau mungkin dia mencuri, maka mati dia dalam keadaan seperti itu, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bukan berarti kalau sudah bertauhid silakan buat apa saja.
Bukankah Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain berbuat syirik bagi siapa yang dikehendaki. Apa Anda yakin Anda termasuk orang yang dikehendaki akan diampuni dosanya oleh Allah? Sehingga yang penting bertauhid, kemudian mau bergunjing gak ada masalah, mau mencuri gak ada masalah, mau berhutang tak dibayar juga gak ada masalah, yang penting kita bertauhid. Apakah Anda yakin Anda akan diampuni? Anda menjadi orang yang terpilih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri misalnya gak apa-apa dia durhaka dengan suami, yang penting dia sebagai seorang yang bertauhid. Yakinkah Anda bahwasanya Anda pasti diampuni oleh Allah? Karena Allah mengatakan liman yasha, Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita juga gak bisa meyakini, gak bisa pastikan kita termasuk orang yang diampuni, maka berupayalah dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan kemaksiatan. Karena dengan itu juga akan mengundang rahmat Allah kepada kita, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, yang diharamkan pertama dalam Islam adalah alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mensekutukan dia dengan satu apapun. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, tauhid ini merupakan perbuatan kebaikan yang terbesar. Yang terbesar pahalanya dibandingkan perbuatan-perbuatan yang lain. Mungkin seorang beramal haji misalnya, yang kata Rasulullah SAW, mereka yang pulang dari haji itu bagaikan baru lahir dari ibunya. Artinya tidak ada dosa sama sekali, sebagaimana bayi yang baru lahir, bersih dari dosa. Atau orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun itu semua pahalanya, ganjarannya masih di bawah pahala dan ganjaran orang-orang bertauhid. Masih di bawah ganjaran tauhid. Karena tidak ada perbuatan ma'ruf yang terbesar melebihi tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Faqal sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi SAW bersabda, imanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tauhid merupakan perbuatan ma'ruf yang terbesar, berarti kebalikannya, syirik merupakan perbuatan mungkar yang terbesar. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar melebihi kemungkaran orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil dzambin. Ayu dzambin a'dhamu indallah? Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Faqal sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mensekutukan Allah padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Seolah Rasulullah mengatakan, kurang ajar kali orang ini. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberi dia makan, Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang menganugerahkan dia kehidupan. Malah yang dia sembah selain Allah. Benar-benar gak layak orang ini. Gak layak dia hidup di bumi Allah ini. Cari bumi yang lain kalau dia mau, kalau dia bisa. Kalau kita diberi seseorang, ya, kita diberi misalnya hari ini kita diberi 100.000, apalagi masa-masa lockdown seperti ini, orang-orang nggak bebas lagi mencari nafkah. Datang seorang hari ini dia kasih 100.000,
Besok datang lagi, Bu ini Bu 100.000. Besok dia datang bawa beras. Besok lagi dia datang bawa telur. Besoknya lagi dia datang membawa minyak. Baik, selama sebulan Masya Allah. Setiap hari dia memberi kita sesuatu. Kira-kira suka gak kita dengan orang ini? Saya kira tidak ada seorang manusia yang waras yang benci dengan orang ini. Saya benci kali dengan ibu. Kenapa? Hari-hari ngasih saya. Saya kira orang yang waras gak akan seperti itu. Dia selama dia waras, akalnya masih terpakai, pasti akan terhunjam dalam hatinya rasa cinta dengan orang yang setiap hari memberi dia. Ingat ikhwafiddin, yang dia beri uang 100.000, beras segoni, telur, atau apalah minyak 2 atau 3 liter. Orang yang seperti ini bisa kita tumbuhkan cinta kita kepada orang ini. Kita tidak rela orang ini disakiti oleh orang lain. Itu hanya satu kerat, satu papan. Hanya diberi dengan satu papan telur kita bisa mencintai orang ini. Kita tidak ingin menyakiti hati orang ini. Lantas kita tega menyakiti Allah dengan mensekutukan Allah. Padahal tidak ada satupun yang modal kita hidup kecuali dari Allah. Sebutkan satu modal hidup Anda tanpa dari Allah. Sebutkan satu aja. Gak usah pun satu, setengah saja. Sebutkan kalau ada. Apa? Yang tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kau jadikan Allah itu sekutu. Engkau mensekutukan Allah padahal Dia yang telah menciptakan kamu. Betapa kurang ajarnya kamu. Begitulah bahasa kita kalau sudah jengkel dengan seorang. Tapi bahasa Rasulullah gak begitu. Itulah dosa yang paling besar. Makanya ikhwafiddin, hati-hati dengan masalah kesyirikan. Nanti akan kita bahas apa itu kesyirikan. Kemudian ikhwafiddin, para pemirsa dimanapun Anda berada, tauhid itu juga merupakan syarat diterimanya amalan. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, dia sholat, dia haji, tapi dia belum syahadat. Dia belum masuk Islam. Bagaimana mungkin diterima sholatnya? Bagaimana mungkin diterima hajinya? Oh, dia bersedekah miliaran, percuma. Dia bangun 30 unit masjid, percuma. Dia masuk Islam dulu. Ya. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah ingin berjihad, bergabung dengan pasukan Rasulullah. Rasulullah katakan, kamu itu beriman gak dengan Allah dan aku? Kamu itu beriman apa tidak dengan Allah dan aku? Kata orang ini, enggak. Dia hanya sekedar simpati, ingin berperang bersama Rasulullah, ingin bergabung dengan pasukan Rasulullah, membantu pasukan Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Enggak, percuma. Ya, enggak usah, percuma. Oleh karena itu ikhwafiddin, itulah pentingnya tauhid. Ya, itulah pentingnya masalah tauhid. Dan terakhir ikhwah, tauhid merupakan modal seorang untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tauhid merupakan modal dasar seorang mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Insyaallah, dosa apa ini yang sepenuh bumi? Engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tapi engkau datang dengan dosa segitu banyak, dengan dosa sedemikian banyak, tanpa di sana ada dosa mensekutukan Allah, maka aku akan datang membawa keampunan dengan sebanyak itu juga. Bayangkan ikhwafidin, artinya apa? Walaupun dosamu sepenuh bumi, tapi kalau engkau tidak mensekutukan Allah, aku akan ampuni dia. Insyaallah. Jadi ikhwafidin,
Rugi sekali orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, rugi. Makanya penting sekali masyarakat kita untuk mengerti tauhidullah. Demikian para ikhwah, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar Radio Medan Mengaji, semoga kita bisa menghunjamkan pentingnya tauhid itu dalam hati kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, sehingga kita bisa diampuni, Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan seluruh kita kelak di surganya insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di pesan singkat 0895 6113 27778 0895 6113 27778. 7-nya 3 kali. 27778. Baik, sudah ada yang masuk. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya, apakah seorang anak dikatakan durhaka jika sampai orang tua, terutama ibu, tidak berani menyinggung dan menyakiti perasaan anaknya? Jazakumullah khairan. Sebagai seorang tua, saya kira tidak hanya orang tua, semua kita pada asalnya tidak inginlah menyinggung hati orang lain. Dan itu merupakan budi pekerti yang baik. Jadi kalau ada orang tua yang dia tidak ingin anaknya tersinggung, maka tentunya tidaklah anak ini durhaka. Terkadang ada orang tua yang memang hidupnya sudah ditanggung oleh anaknya. Ya tentunya dia tidak inginlah bicara sembarangan di hadapan anaknya. Tidak ingin menyinggung hati anaknya. Apakah berarti si anak ini telah durhaka kepada orang tuanya karena sampai membuat orang tuanya takut? Enggak. Ya. Yang dikatakan durhaka itu yaitu tindakan si anak kepada orang tuanya. Ya. Misalnya kalau dia katakan, "Mak, kalau mama bicara aneh-aneh menyinggung perasaanku, aku usir mama." Ini baru anak durhaka namanya. Ya. Tapi kalau dari orang tua yang seperti itu, ya memang harus seperti itu. Baik orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kita terhadap tetangga, kita terhadap abang dan kakak serta adik kita, memang harus berhati-hati. Jangan sampai berbicara yang sampai membuat mereka tersinggung. Allahu a'lam bishawab. Apakah bacaan Al-Quran boleh dihadiahkan ke mayat? Ikhwafiddin, masalah ini masalah yang memang sering dipertanyakan dan memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyatakan bahwasanya masalah ini menyatakan bahwasanya boleh, ya, boleh dihadiahkan bacaan Al-Quran kepada si mayit. Alasannya yaitu hadis di mana seorang wanita dari suku Khos'amiyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tuaku meninggal, apakah aku boleh menghajikan untuknya?" Kata Rasulullah, "Hajikan, silahkan." Kemudian juga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Bolehkah dia mensedekahkan hartanya untuk orang tuanya?" Dia katakan, "Silahkan, boleh." Ya, silahkan, boleh. Oleh karena itu, ikhwatiddin, berdasarkan dua hadis ini dan hadis-hadis yang lain, mazhab yang pertama mengatakan boleh, silahkan, apa saja. Boleh ya menghadiahkan, boleh bersedekah dan pahalanya dihadiahkan kepada orang lain. Kemudian boleh berhaji dan dihadiahkan untuk orang lain pahalanya, tentu muslim juga. Kemudian boleh membaca Al-Quran, pahalanya dihadiahkan kepada orang lain. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh, ya. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh.
Karena apa? Alasan mereka yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bani Adam inqata 'amalu ila min salasin." Apabila meninggal anak Adam maka terputus pahalanya kecuali dari 3 hal. Sadaqatul jariyah, sedekah jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, kemudian waladun saleh yad'ulah, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Namun ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, banyak juga para ulama yang mengatakan boleh dihadiahkan, ya, boleh dihadiahkan. Termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah juga membolehkan. Termasuk Ibnu Taimiyah menyatakan membolehkan untuk menghadiahkan baca Al-Qur'an kepada si mayit. Namun yang membolehkan ini terbagi 2 juga. Ada yang mengatakan boleh tapi enggak semua orang. Boleh untuk semua orang. Yang sebagian lagi mengatakan boleh tapi hanya dari anak ke orang tua. Dari anak ke orang tua. Sedekah, ya, dari anak ke orang tua. Tapi kalau istri bersedekah, pahalanya dihadiahkan kepada suami, enggak boleh. Gitu. Jadi ada 2 madhab yang membolehkan, terbagi 2. Yang satu mutlak kepada siapa saja silahkan. Yang kedua yaitu boleh dihadiahkan tapi dari anak ke orang tua. Dibolehkan. Termasuk yang berpendapat ini Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Beliau berdalilkan dengan keumuman ayat, pertama keumuman hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyabu ma akala rajulu min kasbihi, sesungguhnya satu perkara yang terbaik yang dimakan oleh seseorang itu yaitu dari hasil usahanya sendiri. Wal waladu min kasbih, dan anak termasuk hasil usaha dia. Makanya kalau anak baca Al-Quran dia hadiahkan ke orang tua sampai bermanfaat. Demikian juga beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan tuliskan apa yang telah dia amalkan, wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Artinya bekasnya itu apa? Yaitu seperti amalan anaknya. Makanya kalau dari furu' ke asal, dari anak ke atas dibolehkan. Tapi kalau orang tua ke anak enggak dibolehkan. Jadi ada 2 mazhab. Namun Allahu a'lam bishawab, ikhwafiddin, ya, yang hadis yang ada itu kita sudah sepakati, yang ada yaitu sedekah itu pun hanya kita harus sesuaikan hadis saja. Yang dari anak ke orang tua ini sedekah. Haji juga. Kalau haji boleh, ya, sebagaimana hadis dari Sibrimah, dia ketika berhaji, labbaik Allahumma hajjan li Sibrimah. Jadi Rasulullah bertanya, itu haji untuk siapa? Untuk Sibrimah. Siapa Sibrimah? Sibrimah adalah saudara saya. Kata Rasulullah SAW, hujja ala nafsik wali Sibrimah. Hajikan untukmu dulu, kemudian summa ala Sibrimah, kemudian baru pada Sibrimah. Demikian ikhwafiddin. Tapi Allahu a'lam bishawab, saya cenderungnya pada yang mengatakan lebih hati-hati sih, ya, mengatakan tidak. Mengapa demikian ikhwafiddin? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ini dibolehkan, namun apa kata beliau? Lam yakun yaf'alu salaf. Tapi perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang salaf. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang salaf terdahulu. Oleh karena itu ikhwafiddin, seperti kalau Syekh Isa Al-Huwaini, ya, beliau mengatakan tidak boleh. Demikian juga Mufti Kibar Saudi Arabia mengatakan ini adalah bid'ah. Saya cenderungnya Allahu a'lam bishawab pada pendapat ini. Kenapa? Karena dasarnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, di mana tidak ada suatu perkara pun, ya, ma taraktu syai'an mimma yuqarribukum ilal jannah illa amartu bihi wa ma taraktu syai'an mimma yub'adu minan nar illa qad nahaitu anhu. Tidak ada satu perkara pun yang dapat mendekatkan kalian
ke surga kecuali sudah aku perintahkan, dan tidak ada satu perkara pun yang bisa menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah aku perintahkan. Jadi ikhwatiddin, kalau kita lihat beribu-ribu mayat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an dan menghadiahkan kepada mereka. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar. Seandainya laukana khairan lasabaquna ilaih, seandainya baik tentunya itu akan mereka lebih dahulu melakukannya. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi ini memang sudah menjadi memang jadi khilafiyah di kalangan para ulama. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu sajalah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan terakhir, jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan, dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.